Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma'ba'ad. Para penonton konten-konten Reza Hafiz, bertemu lagi dengan saya. Saya saat ini akan membuat bagaimana cara agar kalian nih para imam-imam pemula yang ditugaskan oleh para pengurus musola, pengurus masjid, dan pengurus-pengurus pondok-pondok yatim, pondok-pondok pesantren, di mana kita ditugaskan nanti ini kan kita dikit lagi yaitu menyambut bulan suci Ramadan, di mana biasanya para pengurus-pengurus masjid musola tuh sudah mulai membuat tuh jadwal-jadwal terkait dengan Bilal maupun imam yang bertugas saat menjalankan sholat sunnah tarawih. Nah, memang simpel dan kelihatannya cukup mudah ya. Tapi keadaan di lapangan saat kita melaksanakan sholat tarawih, khususnya sebagai imam ya, itu walaupun yang sudah terbiasa atau biasanya pada saat malam pertama, biasanya pada kegok nih. Karena dilakukan hanya setiap bulan puasa saja, ya selama 30 hari, ya 29 sampai 30 hari. Setelah itunya nggak ada lagi nih sholat tarawih. Makanya biasanya di awal-awal Ramadan banyak imam-imam yang sudah terbiasa atau bahkan yang baru ingin melaksanakan tugas sebagai imam, mau yang 8 rakaat ataupun yang 23 rakaat, apalagi ya yang suratnya sangat banyak. Ini bagaimana caranya agar kita tuh bisa nih sebagai imam pemula ya, khususnya saya akan membuat tutorial terkhusus untuk imam pemula. Kenapa saya menyebutnya imam pemula? Karena banyak kontroversi nih pasti ketika saya membuat video ini, banyak tuh komen-komenan nantinya paling kok disebut imam pemula gitu. Ya kalau misalnya imam udah pasti ya sudah terbiasa. Nggak kayak gitu juga konsepnya, karena disebut imam pemula banyak. Seperti contohnya misalnya anak-anak muda maupun bapak-bapak yang memang ditunjuk nih baru pertama kali. Nah, ini kan disebut sebagai imam pemula. Kebanyakan dari imam pemula ini ya pastinya belum terbiasa. Pertama, belum terbiasa. Kemudian yang kedua, imam pemula ini pun yang pastinya baru ditunjuk dan nantinya akan membawa para penumpang nih. Siapa penumpangnya itu? Yaitu penumpangnya para jamaah sholat sunnah tarawih. Ya, sebanyak 23 rakaat. Oke, sebanyak 8 rakaat tarawihnya. Ditambah lagi 3 witir, jadi 11. Saya akan memberikan bagaimana tutorial tata cara agar nantinya para jamaah ya, khususnya yang menonton video ini tidak nervous. Pertama, tidak kegok ya, tidak lupa gitu. Karena nanti runtutannya surat-suratnya itu banyak yang dibawakan, terkhusus untuk yang 23 rakaat. Nah, saya akan memberikan yang pertama nih terkait dengan surat apa saja nih yang akan dibawakan oleh imam sebanyak 23 rakaat. Rakaat yang pertama ya, 2 rakaat yang pertama yang pastinya Al-Fatihah selalu kita baca ya di setiap rakaatnya. Kemudian di malam pertama biasanya imam ya, khususnya di daerah-daerah yang memakai surat-surat dari Al-Hakumut Takatsur sampai hingga Tabats ya, Al-Lahab. Yang pertama, rakaat pertama di 2 rakaat yang pertama yaitu At-Takatsur. Kemudian yang kedua Al-Ikhlas ya. Rakaat pertama Al-Hakumut Takatsur, yang kedua Al-Ikhlas. Ya. Kalau Al-Fatihah sudah pasti. Ya, setelah membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Hakumut Takatsur. Di rakaat yang kedua yaitu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Itu ya, Alhaakumut Takatsur. Kemudian yang kedua, rakaat kedua yaitu bacanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas biasa dibaca setiap rakaat kedua dalam salat sunnah tarawih. Nah itu. Kemudian rakaat ya, dua rakaat yang kedua yaitu bacaannya setelah Al-Fatihah, yakni surat Al-Asr ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Ikhlas yang keduanya ya, di dua rakaat yang kedua. Kemudian di dua rakaat yang ketiga yaitu bacaan suratnya Wailul likulli humazatil lumazah al-humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muwassalatun fi 'amadin mumaddadah. Ya, yang keduanya itu Al-Ikhlas. Selanjutnya di dua rakaat yang keempat yaitu Alam Taro ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu Al-Fil ya. Kemudian biasa yang keduanya Al-Ikhlas. Di dua rakaat yang kelima yaitu surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, Al-Quraisy kemudian Al-Ikhlas ya, di setiap rakaat yang kedua. Kemudian di rakaat ya 6 yang ke-6 ya, dua rakaat yang ke-6 yaitu surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Surat Al-Ma'un kemudian surat Al-Ikhlas di setiap rakaat yang kedua. Kemudian di dua rakaat yang ketujuh yaitu surat Inna A'tainakal Kautsar ya, Al-Kautsar. Kemudian bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya Al-Ikhlas. Kemudian di dua rakaat yang ke-8 yaitu surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kemudian surat Al-Ikhlas. Kemudian di dua rakaat yang ke-9 itu bacaannya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. An-Nasr. Kemudian Al-Ikhlas. Nah, di dua rakaat yang terakhir yang ke-10 ya, kita total sudah mengerjakan jadinya 20 rakaat. Itu yang terakhir Tabas. Nah, Tabas ini Al-Lahab, ketika sudah imam masuk ke surat Al-Lahab pasti sudah senang nih karena sudah terakhir.
Ya, sudah sampai 20 rakaat yang terakhir. Yaitu 20 rakaat yang ke-10, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kemudian Al-Ikhlas terakhir. Nah, kita sudah mengerjakan 20 rakaat sholat tarawih. Biasanya di sholat witir, imam ini yang pertama ya, 2 rakaat yang pertama nih. Kan ketika sholat witir ada yang mengerjakannya itu 2-1. Gimana 2-1? Jadi 2 rakaat salam, kemudian yang rakaat terakhir atau 1 rakaat itu langsung salam. Ada yang mengerjakannya langsung 3 rakaat ya, tanpa tahiyat awal langsung tahiyat akhir. Nah, kalau misalnya mengerjakan 2-1 biasanya di sholat tarawih yang 23 rakaat atau 20 rakaat, kemudian 3 rakaatnya itu witir. Bacaan yang pertama biasanya imam membacakan surat Al-A'la. Ya, surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanukruka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in naf'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di ayat pertama ya, di rakaat pertama Sabbihis atau Al-A'la, yang rakaat keduanya di sholat witir yaitu Al-Kafirun. Ya, boleh surat Al-Ghasyiyah, Al-Kafirun, terserah. Mau Inna Anzalna, terserah si pembawa nih, si imamnya mau pakainya apa. Tapi kebanyakan imam ini menggunakan surat Al-Kafirun. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang terakhir di rakaat yang terakhir ya dalam sholat witir yaitu suratnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang kedua itu Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga yaitu surat An-Nas. Jadi jangan sampai ruku dulu nih. Kebanyakan imam biasanya lupa nih, cuman baca Al-Ikhlas saja kemudian Allahu akbar ruku. Jangan sampai kita ruku dulu, tapi kita baca 3 surat setelah surat Al-Fatihah di witir yang terakhir ya, yang 1 rakaat saja. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi 3 qul nih. Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Ya, seperti itu ya. Jadi ini tutorial terkait dengan surat-surat yang dibaca saat menjalankan sholat sunnah tarawih untuk imam pemula. Dan yang pastinya nanti para jamaah, para imam pemula nih yang akan menjalankan tugas-tugas di imam sholat tarawih di musola-musola atau masjid, yang menjalankan tugas yang pastinya tenang aja, tenang, kita lihat jamaahnya dulu, kalau bisa minum dulu agar tidak nervous. Karena walaupun yang sudah biasa aja sama aja nervous juga, apalagi kalau misalnya bawa jamaah banyak nih, imamnya banyak, jamaahnya banyak banget, apalagi di masjid yang besar gitu. Masjid besar jamaahnya banyak, di tanah lapang atau di tempat yang aulanya besar, banyak nih kita nervous nih. Jangan sampai. Kita yang penting melihat para jamaah terlebih dahulu, kita lihat kondisi situasinya, kita minum, kita baca bismillah, kemudian kita sholawat agar dihindarkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas sebagai imam sholat sunnah tarawih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan sharing-sharing terkait dengan bagaimana caranya menjadi imam sholat sunnah tarawih. Ya, semoga para jamaah bisa menjalankan dan mengemban tugas amanah dari para pengurus-pengurus masjid, musola, dan pondok-pondok lainnya. Terima kasih, ini tutorial dari saya terkait dengan sholat sunnah tarawih. Nantikan sharing-sharing
lainnya ya. Dari saya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.